warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil hilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wafil nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batil mimma kanu ya'malun. Nurjaman semalam hati-hati urusan nama gue sebut namanya. Semalam kita bawain makanan, gue datang orang udah pulang. Mana dibocah? Kalau sama kita jangan janji-janji. Kalau janji nggak ditunaikan bahaya. Dia calon DPD dia tuh. Ya. Calon legislatif itu yang dipegang itu janji, laki-laki itu yang dipegang ucapan net. Kita bawain makanan, bocahnya pulang. Ya bercanda. Jadi laki-laki itu yang dipegang ucapan net. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada kaitannya nih. Ini sama ini ada kaitannya. An Sufyan Ats-Tsauri. Dari Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu annahu su'ila 'anil angsi billah ta'ala ma huwa faqala alla tasta'nisa bi kulli wajhin sabihin la bi sautin tayyib wala bi lisanin fasih. Diterima dari Sufyan Ats-Tsauri. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada Sufyan Ats-Tsauri. Mudah-mudahan kita yang istiqomah ngaji, ya Allah limpahkan rahmat dan keberkahannya, dan Allah lemparkan kita nanti ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aba annahu su'ila 'anil umsi billahi ta'ala, bahwa ia ditanya tentang hal yang dapat membuat diri berani di hadapan Allah. Sufyan Ats-Tsauri ditanya tentang hal yang dapat membuat diri berani di hadapan Allah. Ma huwa, apa itu? Faqala alla tasta'nisa bi kulli wajhin sahih. Ada tiga. Yang pertama, alla tasta'nisa bi kulli wajhin sahih, jangan berani karena memiliki wajah yang bagus atau tampan. Yang kedua, la bi sautin tayyib, jangan berani karena memiliki suara yang merdu.
wala bilisanin fasih, jangan berani karena memiliki lisan yang fasih. Ya. Dari 3 ya, kategori ini artinya ketika kita dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan pernah kufur. Wasilah punya wajah ganteng jadi songong. Wasilah Allah kasih kelebihan punya suara yang merdu, bisa baca Quran yang merdu, qori begitu ya. Jadi nggak bersyukur, sombong. Qorinya, ngajinya bukan karena Allah, tapi melainkan dipuji, ingin mengharapkan pujian dari manusia. Wala bilisanin fasih, jangan pernah berani karena memiliki lisan yang fasih. Ada orang guru, kiai, baik, ustaz ngajar ngaji dengan baik, tapi bukan karena Allah. Ya. Tapi karena pujian. Ada dalam sebuah riwayat dari Imam Abu Hurairah, jadi ketika lagi kumpul, siapa yang ngumpul? Para minal fuqaha, dari orang-orang ahli ilmu, ya, ngumpul bersama Imam Abu Hurairah. Kemudian ya, Imam Abu Hurairah ditanya oleh salah satu ya, para ulama yang berkumpul di situ. Wahai Imam Abu Hurairah, pernah enggak kira-kira engkau menerima hadis langsung dari baginda Nabi Muhammad SAW? Langsung, tanpa perantara. Langsung lihat Nabi, langsung mendengar ucapan Nabi. Ya, kalau hadis kan qaul wal fi'lu Nabi, ucapan dan perbuatannya Nabi. Ya. Kalau asar itu ucapannya para ulama asar. Kalau kita apa? Bacot. Hadis Nabi, ucapan Nabi, entah itu dari ucapan maupun perbuatan. Kalau asar itu ucapannya para ulama. Ya, kalau kita ya bacot. Kata Imam Abu Hurairah, ya, saya pernah dengar satu hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW secara langsung, berhadapan, face to face. Ya. Coba, kata salah satu ya, ulama di perkumpulan itu, para ahli-ahli fuqaha, itu Imam Abu Hurairah ya, kira-kira posisi duduknya begini nih, kira-kira ya, ini lututnya Nabi depannya ya. Jadi berhadapan langsung tanpa perantara. Ketika ingin menceritakan sebuah hadis kepada para ahli fuqaha di salah satu kumpulan tersebut, ngejerit
ngejerit, diam, pingsan, bangun lagi. Imam Abu Hurairah. Jadi belum sempat menceritakan hadis Nabi kepada ahli fuqaha di salah satu perkumpulan tersebut, ya Imam Abu Hurairah ngejerit, diam, ya, kemudian bangun lagi. Sampai 3 kali itu begitu tuh. Belum diceritain. Lah kan pada bengong para ulama di situ kan. Hubungannya apa tadi dengan perkataan Imam Ats-Tsauri? Ya. Allah tasta'nisa bi kulli wajhin sahih. Sabih la bi sautin tayyib wala bi lisanin fasih. Ya, jangan berani karena memiliki wajah yang tampan, jangan berani karena memiliki suara yang merdu, ya, jangan berani karena memiliki lisan yang fasih. Ya. Sampai ketiga kali bangun dan ketiga kali Imam Abu Hurairah baru menceritakan, ya, hadis yang disampaikan langsung oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, apa kata hadisnya, apa kira-kira? Hadisnya apa kata Nabi? Annallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumul qiyamah yaqdi baina khalqihi fa kullu ummati jathiyatin. Ya. Dengan sungguh maha suci Allah, ya, nanti di hari kiamat, kata Nabi, ada 3 golongan dari umatku yang paling awal masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan baik. Ada 3 golongan umatku yang pertama kali akan dilemparkan oleh Allah ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa awwalu man yud'a bihi rajulun qad jami'al Qur'an. Yang kedua, wa rajulun qutilun fi sabilillah. Yang ketiga, wa rajulun katsirul mal. Ada 3 golongan umatku yang kelak nanti akan dilemparkan pertama kali ke nerakanya Allah. Yang pertama, ya, orang yang penghafal Al-Quran. Tafsirnya banyak di sini. Ya. Salah satu di antaranya orang yang memiliki kelebihan atau karunia kelebihan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa rajulun qutila fi sabilillah. Orang yang mati syahid di medan perang. Yang ketiga, wa rajulun katsirul mal. Orang kaya. Kaget kan Imam Abu Hurairah, kaget. Makanya pengen menceritakan hadis ini kepada para ulama fikih, fuqaha, ya. Ngejerit, pingsan, bangun lagi sampai 3 kali, bangun lagi, ya, karena saking dahsyatnya hadis ini. Fayaqulullahu ta'ala lil qari. Nanti Allah nanya nih kepada ahli-ahli Quran, kepada para penghafal Quran, kepada orang-orang yang Allah kasih kelebihan ilmu. Alam u'allimuka ma anzaltu ala rusuli. Ya, lu udah tahu belum? Ya. Di setiap masa, di setiap fase, ya, dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, semua umat golongan sudah aku kirim semua utusan rasul-rasul. Ya.
Nabi Musa diturunkan untuk umatnya. Ya, Nabi Daud diturunkan untuk umatnya. Nabi Isa alaihi salatu wasallam diturunkan untuk umatnya. Maka yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan untuk umatnya. Kira-kira dari utusan-utusanku yang kukirim ke dunia ini, ya, sudah menyampaikan atau tidak kepadamu? Sudah, wahai Allah. Ya. Terus apa yang disampaikan oleh utusanku ketika kau menjadi seorang, aku karuniakan engkau sebagai penghafal Al-Quran. Engkau yang aku kasih kelebihan ilmu. Kira-kira utusanku udah nyampe belum? Udah, wahai Allah. Aku menyampaikan ilmu yang engkau kasih. Aku syiarkan agama Islam di muka bumi selama aku hidup. Aku amalkan isi-isi kandungan ayat Al-Quran selama aku hidup di dunia. Satu ayat aku sampaikan kepada umat. Mana yang hak, mana yang batil. Sampai apa ya Allah? Aku mubihi anak laili wan nahari. Aku bangun malam. Aku amalkan, aku baca Quran. Aku sholat duha, habis duha aku baca Quran, habis sholat zuhur aku baca Quran, kemudian aku sampaikan ayat-ayat ini kepada umat, wahai Allah. Fa yaqulu lahu Allah Ta'ala kadzabta. Bohong, wahai Allah. Wah, Allah. Bohong lu ngamalin. Bohong lu baca Quran. Lu udah gua kasih kelebihan ilmu, bohong lu dakwah. Ada dakwah, iya, tapi ngibulin umat. Kadzabta, kata Allah, bohong. Taqulul malaikatu kadzabta. Ini malaikat-malaikat yang nanya ini, yang nyatat amal-amal ibadah si fulan ini, si penghafal Al-Quran, si orang yang kasih Allah kasih kelebihan ilmu, ngomong malaikat, sial dangkal lu ngibulin gua apa? Gue capek-capek nyatet pahala, lu bohongin gua. Kira-kira yang tahu Allah apa malaikat? Allah apa malaikat? Allah. Nah, malaikat sial dangkal bohongin gua lu. Hah? Gua kira lu bener karena Allah. Ya. Kira gua bener lu jadi ngapalin Quran, lu ngajar, ngamalin ilmu, gitu ya. Ya, lu syiar dakwah bener karena Allah. Gua capek-capek. Sampai langit ketujuh gue lewatin, kata malaikat, gue dikibulin. Malaikat dikibulin, coba. Malaikat dikibulin. Melainkan orang tadi melakukan mengamalkan ilmu, menghafal Al-Quran, baca Al-Quran, sholat di masjid 5 waktu tanpa absen, gitu kan. Ya, pengen jadi pemimpin, pengen jadi RT, pengen jadi RW, pengen jadi lurah, pengen jadi presiden, bukan karena Allah, tapi semata-mata untuk dunia, artinya untuk memperoleh pujian dari manusia. Kadzabta, kata Allah, bohong. Akhirnya apa? Allah jurut malaikat, lemparin dia ke neraka. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya berani ngedustain Allah. Paham? Tuh. Kalau tujuan kita, ya, ibadah kita, ya, bukan untuk Allah, makanya kan dalam doa kita apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku wa nusuki ibadahku wa mamati matiku wa mahyaya hidupku lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling Allah ridhoi di muka bumi ini
hanya Islam. La dinul akhar, tidak ada agama lain selain Islam. Jadi ibadahnya karena Allah. Punya wajah ganteng bukan untuk disombongin, punya wajah cantik bukan untuk disombongin, gitu. Memiliki suara yang bagus, gitu ya, bukan untuk disombongin. Memiliki lisan yang bagus, ya, untuk menjadi contoh. Sebaik-baiknya contoh siapa? Sebaik-baiknya contoh dalam hidup siapa? Nah, Nabi. Nggak ada lagi yang baik contoh selain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad qila dzalika, kemudian Allah berkata lagi, yang kedua siapa? Kata Nabi. Faqad qila dzalika wa yuqalu li sahih. Kata Imam Abu Khairah, yang kedua siapa Nabi? Ini yang pertama aja, golong pertama udah serem banget ya Allah. Ya kan? Makanya nanti ya, kaum-kaum yang bersama para pembohong, ya, kelak nanti Allah kumpulkan dia di akhirat bersama para pembohong. Ya, ngomong asli, ngomong palsu, bilangnya asli, bye-bye itu. Ya. Yuqalu li sahibil mal, yang kedua orang yang kaya. Orang yang kaya. Nanti orang yang kaya ini ditanya sama Allah. Idza amilta fi ma ataituka bihi. Wahai orang kaya, selama lu gua kasih mandat di dunia, ada enggak ya utusanku yang menyampaikan bahwasanya harta yang kau miliki titipan dariku? Ada ya Allah, ada. Orang gue ikut ngaji disampaikan sama kiai, habaib, ulama yang lainnya bahwasanya harta itu semua titipan. Ya. Kelebihan harta kita bantu tetangga kita yang nggak mampu. Ya. Kelebihan harta kita bantu orang tua kita, saudara-saudara kita. Ya. Kelebihan harta kita bantu masjid, rumah-rumah Allah. Ya. Makanya kalau ada sisa uang maulid puluhan juta, lempar ke situ biar cepet. Ya. Nah, kalau maulid ngadain acara sesuai kemampuan, jangan maksain. Nggak bagus tuh nggak maksain. Udah rencana dari tahun lalu, Ustaz, paham, lihat kondisi masjid lagi butuh dana, pakailah dana yang ada. Itu. Jadi kudu benar, kudu pinter manajemen organisasinya. Ya. Jangan gara-gara cuma pengen panggil acara gede, ulama kondang, ya, tapi masjid masih butuh dana. Kira-kira malu nggak sama Allah? Malu nggak sama Allah? Malu. Ini mah ada yang bisikin gua, sisa uang maulid masih banyak, kata gitu. Ditanya tuh, udah ya Allah, saya hadir ke majelis, disampaikan ya, bahwasanya harta yang kita miliki itu semua titipan, bahkan anak pun menjadi fitnah, jadi titipan Allah. Ya. Mana dia? Qala kuntu, bahkan sampai wasilah engkau berikan hamba harta yang banyak ya Allah. Ya. Hamba aslubi ar-rahim, hamba jalin silaturahim, ke guru-guru hamba, ke saudara-saudara hamba ya Allah. Ya, punya duit, gampang beli tiket pesawat saudara jauh, berangkat, niatnya silaturahim ya Allah. Mudik jauh, berangkat, punya duit. Ya. Wa tasaddaqu bihi, bahkan harta yang kau titipkan kepadaku ya Allah, aku berikan sedekah. Kau berikan sedekah ya Allah ke Masjid Jami' Ar-Rayyan Al-Barakah ya Allah. Kagak tanggung-tanggung ya Allah, kagak pelit hamba mah. Begitu tuh. Ditanya sama Allah, jawabnya begitu. Ya.
Apa kata Allah? Fayaqulullahu ta'ala kadzabta. Hei, engkau orang kaya, dusta kau. Kaget lagi Imam Abu Hurairah. Allahu Akbar. Kata orang kaya nih, selama di dunia Allah kasih kelebihan harta, ya sudah aku pergunakan untuk membantu banyak orang, bantu al-masajid, masjid-masjid Allah, ya, bantu rumah yatim piatu, ya, aku bantu tetangga-tetangga yang membutuhkan. Ini ucapan dia di hadapan Allah kelak nanti. Ya. Kemudian dari harta yang aku miliki, harta yang kau miliki, kau berikan ya Allah, aku jalin silaturahim ke saudara-saudaraku ya Allah. Aku kasih ke saudara-saudaraku, wa tasaddaqu bihi, dan aku bersedekah ya Allah dari harta yang kau titipkan kepadaku ya Allah. Qala Allah Ta'ala wa yaqulu Allah Ta'ala kadzabta, engkau bohong wahai sahibul mal, engkau bohong, engkau dusta, kata Allah. Insyaallah. Makanya ada kalimat innahu alimun bidatis sudur, hanya Allah yang tahu isi hati hambanya masing-masing. Lu bilang wama sedekah dalam hati ya Allah niat, tapi terbesit lagi dalam hati untuk riya. Ini dua kitab ini ya, jerok. Taqulul malaikatu wa taqulul malaikatu kadzabta bal aradta ay yuqalu fulan. Kata malaikat, buset, gue ditipu lagi yang kedua. Gue udah nyatet banyak-banyak amal ibadah lu wahai orang kaya selama di dunia, banyak banget catatan gue katanya. Ternyata gue ditipu sama lu. Ya. Bal aradta ay yuqalu fulan. Ternyata lu dermawan di dunia cuma mengharapkan pujian dari manusia. La ilaha illallah. Ditipu lagi malaikat. Ditipu lagi. Yang ketiga, waqad qila dzalika yuta bil ladzi qutila fi sabilillah. Apalagi yang terakhir kata Imam Abu Hurairah, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Gue mau pengen berangkat ke Palestina, gue pengen syahid. Nekat sendiri berangkat terbang cus tanpa ada persetujuan lewat pemerintah. Kan kita nggak boleh jihad ke sana, tapi harus melalui persetujuan pemerintah. Gitu, nggak sembarangan berangkat. Ya, konyol nama itu, mati konyol. Ya. Ternyata mati syahidnya ini ya bukan karena Allah, kadzabta kata Allah. Lu bohong. Bohong. Malaikat ditipu lagi. Nah, setelah mendengar ini, tiga kategori ini, Imam Abu Hurairah makin nangis. Ya, ternyata segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini, ya, apa? Ikhlas. Ikhlas karena Allah. Makanya ya, bab pertama dari tanbih itu bab ikhlas. Ya. Coeng dan kawan-kawan jadi DKM ya, bukan karena Allah mau dapat apa-apa, dapat capek di akhirat mau dapat. Ya. Kemudian Nabi berkata, setelah Nabi memaparkan tiga golongan tadi kepada Imam Abu Hurairah, ya, Imam Abu Hurairah ditarik lagi oleh Nabi ke depannya. Sini, sampai dengkulnya Imam Abu Hurairah menempel kepada dengkul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Faqala ya Abu Hurairah. Ya. Berapa menit lagi? 3 menit, 2 menit.
langsung ngomong aja dah. Faqala ya Abu Hurairah, berkata siapa Nabi kepada siapa? Imam Abu Hurairah, ulaika thalathati, tiga golongan tadi yang aku jelaskan kepada engkau wahai Imam Abu Hurairah. Awwalu khalqillahi ta'ala tas'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Kelak nanti tiga golongan yang tadi aku paparkan, yang aku jelaskan kepada engkau wahai Imam Abu Hurairah, orang yang pertama kali Allah lemparkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, serem amat ya. Ya. Serem. Ya. Makanya hidup jangan dibawa enak-enak. Nongkrong sampai malam leha-leha, ya, ngobrol kagak karuan, ngaji males, sholat males, besok mati. Ini nasihat ini. Ya. Nasihat buat kita semua. Ya. Seorang ahli Quran, seorang ahli ilmu, orang kaya, bahkan orang yang mati syahid. Apa kata Allah? Kadzabta, engkau dusta. Engkau menghafal Al-Quran, engkau ngajar, engkau syiarkan agamaku. Engkau menjadi orang kaya, engkau mati syahid. Semuanya bukan karena aku, melainkan karena mengharapkan pujian dari manusia. Bahkan malaikat pun tidak tahu isi hati kita, melainkan Allah. Ini nasihat tajam ini buat kita. Rumah tangga kudu benar karena Allah. Kalau rumah tangganya karena Allah, benar jalan. Kalau rumah tangganya bukan karena Allah, kalau rumah tangganya karena Allah, ya, bini kita mual keluar rumah kagak pakai kerudung, mual pakai kerudung. Ya, coba. Ya. Kalau hidup karena Allah, ngaku seorang muslim, kagak merah anjing. Kecuali yang non muslim, ya punya keyakinan masing-masing. Hukum tahu, tapi dilanggar. Kira-kira gimana? Hah? Muslim bener kagak? Muslim error. Ngaku orang Islam muslim, ya anjing. Dan kalau otaknya begitu. Dinasihatin marah, jengkel banget loh. Udah benar hidup ini, hati-hati nih, tiga golongan tadi yang kita kira udah bagus di mata kita, bakalan masuk surga, ternyata azab, bohong. Kata malaikat apa? Set, gue ditipu, wah, catat banyak-banyak, ternyata gue ditipu. Ya. Kemudian Allah menutup dengan ayatnya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batila mimma kanu ya'malun. Segala macam bentuk yang kita lakukan bukan karena Allah, ya, bukan karena keilmuan kita, bukan karena pemahaman kita, jadi asal. Ya. Kita jalani hidup ngasal aja, ngasal, tahu ngasal? Ya. Ngasal itu kayak gimana? Bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam, tidur, istirahat terus, begitu, itu hidup ngasal. Hidup ngasal gimana? Imbangin dengan dunia. Kita butuh dunia. Artinya apa? Selama kita hidup dunia, perbanyaklah ibadah kepada Allah dengan catatan lillahi ta'ala. Ikhlas untuk Allah, bukan karena orang lain. Imam Abu Hurairah aja sampai celepak, ngejerit, dengar hadis tadi, ngejerit, ngejelepak, pingsan, bangun lagi, pengen cerita, jujur lagi, jopak lagi, nangis lagi, pingsan lagi, bangun lagi siuman, ya, jopak lagi. Imam Abu Hurairah, kita siapa? Surga belum dijamin, ibadah belontang-belontong. Ya,
Imam Abu Hurairah yang bertemu langsung dengan Kanjeng Nabi, mendengar hadis tadi aja 3 kali pingsan. Kita dinasihatin marah. Berat. Lah kita nasihatin marah. Kita kudu tegas menyampaikan sesuatu. Jadi ini bukan marah, tapi ketegasan kita mensyiarkan agama Allah, ya, menyampaikan apa yang sudah Allah perintahkan kepada Nabi, kemudian Nabi sampaikan kepada kita, kemudian larangan Allah yang disampaikan kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada kita, ya kita sampaikan. Gitu ya. Qulil haqqo walau kana murran. Ya, jangan sampai kita paham dengan ilmu, kita tidak sampaikan. Dengan catatan memiliki kelebihan ilmu, menyampaikan yang benar. Jangan ngasal. Maaf, oknum, blok J, nyampein. Bener. Ustaz, nyampein. Udah kan bener kata fikihnya, kagak boleh pakai Jumatan. Nah, itu oknum. Nah, Ustaz PA namanya. Ya, menyampaikan yang salah. Emang nggak bisa? Demi Allah, apa yang disampaikan malam ini sampai 4 tahun ke belakang sebelumnya, ya Allah akan hisab. Kira-kira lu udah bener apa belum nyampein ya? Jangan sampai lu ngajar, ngaji, ya itu orang makin error, makin jauh sama aku. Gitu. Ya. Ini bukan karakter, tapi ini ya harus kita sampaikan. Ya. Karena kita sudah siap ketika syiar dakwah, ya mau dibenci, mau dicaci maki udah siap. Nanti yang mencaci maki ketemu nanti di persidangan Allah. Ya, kayak itu tuh yang mengikuti kebohongan, ya. Kan udah ada pakar-pakar, pakar telematika, pakar forensik, pakar apa tuh, ya kan? Palsu. Ya. Yang ngedukung, yang ngedukung hati-hati entar. Ya. Allah, gue liat mukanya udah jijik banget. Untung kita dari 2014 kagak milih. Jadi ya Allah hamba milih. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan kita semua Allah sehatkan, Allah mudahkan segala urusan kita, ya, urusan dunia, terlebih urusan akhir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah jadikan anak-anak kita anak yang soleh dan solehah. Allah kasih lebih rezeki untuk melunasi hutang-hutang kita. Jangan sampai kita wafat meninggalkan dunia ini dalam keadaan berhutang kepada manusia. Ya. Mohon maaf lahir batin. Ya. Jangan tersinggung. Kalau tersinggung protes ke DKM aja. Ngapain gue masih dikasih jadwal? Ya. Ada yang tanya? Cukup ya? Masuk isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا آمين. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah Allah panjangkan usia taat kita bertemu lagi nanti malam Ahad depan. Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbih dulu.